pertama Sudi Tugu Pahlawan, kita telah disambut oleh patung Insinyur Soekarno dan patung Muhammad Hatta. Nah, tujuannya dibangun patung ini untuk mengenang peristiwa proklamasi pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Setelah kita melihat patung Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, kita akan melihat ke dalam Tugu Pahlawan. Nah, di situ ada banyak sekali peninggalan-peninggalan para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Nah, ikuti keseruan kita, let's go! Nah, tepat di belakang saya ini terdapat sebuah patung salah satu tokoh penting dalam pertempuran arek Surabaya, yaitu adalah Bung Tomo. Bung Tomo memiliki nama asli yaitu Sutomo. Bung Tomo merupakan salah satu tokoh yang berada dalam BPRI, yaitu Badan Pemberontak Rakyat Indonesia. Ia mendirikan sebuah saluran radio demi membakar semangat arek-arek Surabaya dalam pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Mobil peninggalan dari Bung Tomo. Nah, peninggalan mobil dari Bung Tomo ini memiliki merek yang bernama Opel Kapitan, buatan dari negara Jerman. Monumen ini didirikan untuk menghormati jasa para pejuang kemerdekaan Indonesia dalam pertempuran Surabaya tanggal 10 November 1945. Monumen ini didirikan dan diresmikan pada tanggal 10 November 1952. Terdapat fungsi filosofi yang memaknai bangunan ini dalam bentuk paku terbalik, yaitu memiliki ketajaman seperti pejuang Indonesia yang memiliki sifat pantang menyerah dalam melawan tentara sekutu dalam pertempuran Surabaya. Nah, di belakang saya ini adalah patung menjadi paling penting dalam pembangunan Monumen Tugu Pahlawan ini. Ya, ini adalah disebut Monumen Tugu Pahlawan. Dibangun pada tanggal 10 November 1951 dan diresmikan pada tanggal 10 November 1952 oleh presiden pertama kita, yaitu Insinyur Soekarno, yang memiliki tinggi sebesar 41,15 meter dengan diameter bawah 1,3 meter dan diameter 3,1 meter dan diameter atas 1,3 meter. Rumah Sakit Simpang adalah salah satu rumah sakit tertua di Surabaya. Rumah sakit ini dibangun pada 1808 sebagai rumah sakit militer atas pemerintah Gubernur Jenderal Den Huys. Meski pada awalnya hanya pasien militer, RS Simpang kemudian menjadi rumah sakit umum pusat dan membuka layanan untuk masyarakat yang luas. Tidak hanya umurnya yang tua, RS Simpang juga berperan dalam sejarah perjuangan bangsa. Sejumlah dokter, bumi putra yang juga tokoh-tokohnya bergerakan pernah mengabdi di rumah sakit ini. Salah satunya yaitu Dr. Sutomo, yang pembukaan praktek penyakit kulit dan kelamin. Pada masa pertempuran 10 November 1945, rumah sakit ini lebih banyak difungsikan untuk menampung korban-korban pertempuran baik sipil maupun militer. Sayangnya,
Seribu Sayang RS Simpang dibongkar pada tahun 1980 untuk keperluan pembangunan Plaza Surabaya. Sekarang kita akan naik ke lantai 2. Ayo ikutan. Nah, di lantai 2 ini seperti kita lihat kanan, depan, dan kiri kita adalah gudang senjata atau bisa bilang koleksi dari beberapa senjata di era pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Dan di belakang Anda ini itu ada koleksi sepeda kuno yang juga ditemukan pada masa pertempuran 10 November 1945. Nah, selain di lantai 2 ada persenjataan, di sini juga ada mata uang serta perangko. Mata uang sebagai alat pembayaran yang sah. Itu juga pada masa pertempuran di Surabaya. Berbagai jenis mata uang telah beredar pada kala itu. Beberapa uang ini adalah jenis-jenis mata uang yang pernah digunakan oleh masyarakat Surabaya. Nah, di sini bisa dilihat contohnya. Dan juga ada perangko. Pada masa penjajahan Jepang, terjadilah perombakan dalam segala aspek Indonesia. Salah satunya dengan mengubah perangko Belanda menjadi perangko Jepang. Akan tetapi perubahan tidak secara langsung dilakukan. Ada beberapa tahap yang dilakukan dikarenakan masih banyaknya persediaan perangko Belanda. Perangko-perangko Belanda tersebut masih tetap digunakan, akan tetapi dengan menambahkan huruf Jepang di dalamnya. Cetak tindih tersebut memuat kata Dai Nippon Yo-kyo. Perjuangan pada masa pertempuran 10 November 1945 tidak hanya dilakukan di garis depan dengan cara mengangkat senjata maju dan memegang pertempuran melawan musuh. Perjuangan juga dilakukan dengan mendirikan dapur umum oleh para wanita, remaja maupun dewasa yang bertugas untuk menyiapkan makanan dan minuman bagi para pejuang. Di wilayah kota Surabaya, maka dapur umum pertama kali didirikan di Jalan Jagalan dan bertambah di rumah salah seorang anggotanya yang bernama Dr. Angka Sastro di Jalan Ambekan nomor 20. Namun kemudian berkembangnya hingga sebanyak 51 kabupaten mulai wilayah Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo. Dapur umum dipelopori dan diketuai oleh Ibu Surdaria yang dikenal dengan sebutan Budar Motin. Atas aksinya tersebut, Budar Motin mendapatkan sialankannya atas dedikasi dan keberaniannya dalam membantu para pejuang kemerdekaan dengan menyediakan langsung dan logistik pada masa pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Kiprah Budar Motin yang luar biasa tinggi dan dapat membangun untuk memenuhi logistik para pejuang. Membuat Budar memiliki berbagai rencana penghargaan serta memperoleh anugerah sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Republik Indonesia. Mari kita lanjutkan. Menurut cerita, bendera merah putih ini pernah dikibarkan oleh Budar Motin
di kediamannya yakni dalam Jalan Ugal nomor 1 Surabaya Senen Putih ini. Beliau ini ditugaskan bahkan sebelum Indonesia merdeka. Aksi pudar membuat diri ditegur oleh Valentin Moesokov, salah satu komandan pertempuran 10 November 1945. Karena sebelumnya ada instruksi pengibaran bendera, bahkan belum ada wacana bahwa Indonesia merdeka. Memiliki peran yang besar dalam peperangan. Perang pasti memakan korban, dan tanpa para medis korban-korban tersebut tidak akan tertolong. Peralatan medis dalam display ini digunakan oleh dokter dan perawat untuk merawat kombatan maupun warga sipil pada pertempuran 10 November 1945.